Halo Rangers, balik lagi bareng gue Alcet Ahmad di Animals Out There. Gimana nih ekspedisi Rangers? Semoga ekspedisinya menyenangkan ya, yang main ke alam ya, ke hutan, ke gunung, semuanya seru. Lagi-lagi gue ingetin jangan lupa pakai peralatan yang proper biar kalian kalau ke gunung atau ke hutan itu nggak cuma happy tapi aman dan nyaman. Kalau di episode sebelumnya kita bahas mamalia berkaki 4. Nah, kalau di episode ini kita bakal bahas burung tercantik di dunia, salah satu burung tercantik di dunia yaitu burung merak. Kali ini kita akan belajar dan kupas tuntas tentang merak yang mungkin belum kalian ketahui. Burung merak itu sebenarnya bisa terbang atau enggak? Kebiasaannya apa aja? Ayo kita bahas semua. Burung merak atau nama latinnya pavo itu adalah salah satu burung besar yang masih satu keluarga dengan ayam hutan. Merak ini sendiri terbagi menjadi 3 subspesies, yaitu yang pertama merak biru atau merak India yang nama latinnya Pavo cristatus, ini merak biru. Ada juga merak hijau atau merak Jawa dengan nama latinnya Pavo muticus. Yang itu tuh yang di atas warna hijau itu endemik Indonesia, hanya di Pulau Jawa. Dan ketiga ada merak Afrika atau merak Kongo, itu nama latinnya Afropavo congensis. Kalau yang ada di sini itu merak biru dan merak hijau atau merak India dan merak Jawa. Tentu gampang banget membedakannya dilihat dari dominan bulunya. Untuk merak Kongo sendiri ada yang warna biru, ada yang warna hijau, tapi warnanya lebih gelap. Ada juga merak Kongo yang warnanya hitam. Tapi juga ada beberapa kasus merak biru yang mempunyai kelainan genetik, warnanya bisa putih yang disebut merak leucistic. Atau juga ada yang warna coklat, merak cameo. Ada juga yang warna campur biru dan putih, itu merak blorok. Dan ada merak yang warna hitam, itu merak black shoulder. Itu semua hasil dari rekayasa genetiknya merak biru. Nah, tapi untuk betinanya warnanya nggak akan sebagus dan secerah warna merak jantan. Jadi yang warnanya lebih cantik itu warna yang jantan. Kalau betina warnanya biasanya lebih redup dan biasa aja. Seperti tadi yang udah disebutkan, ukuran merak itu cukup besar. Jadi ukuran merak dewasa jantan dari kepala sampai ekor bisa sampai 2 atau 3 meter loh. Sedangkan yang betina itu ukurannya sekitar 100 sampai 120 cm aja. Untuk merak jantan pada memasuki musim kawin, ekornya akan makin panjang. Tujuannya apa? Para pejantan ini akan menggunakan ekor dengan keindahannya untuk memikat betina sehingga betina tersebut terpesona dan mau kawin dengan jantan merak ini. Satu pejantan merak biasanya bisa mengawini 1 sampai 5 merak betina. Gila, banyak banget ya. Tapi sebelum itu pejantan merak itu harus berkelahi dengan pejantan merak lain untuk menunjukkan siapa yang paling kuat di wilayahnya untuk mendapatkan hak kawin dengan betina tersebut. Kalau kalian memperhatikan ekor merak, itu ada manik-manik bermotif mata, seperti mata, yang warnanya biasanya ada biru, ada hijau, dan ada gold. Keren banget pokoknya, cantik banget. Nah, untuk betina sendiri, dia tidak mempunyai ekor yang panjang. Itu gunanya untuk bersembunyi dan mengerami telur di semak-semak agar tidak terlihat oleh predator. Kalian juga bisa lihat ini di belakang kepala merak ini ada jambul namanya. Berbentuknya seperti mahkota kayak angka 5 ini untuk merak biru. Tetapi kalau untuk merak hijau bentuknya kuncup-kuncup itu. Tuh makin elegan kelihatan, makin cantik merak ini tuh. Keren banget. Gak heran ya, merak ini sering dijadikan simbol kecantikan dan keindahan. Persebaran merak ini juga terbagi menjadi 3 sesuai dengan subspesiesnya. Untuk merak biru atau Pavo cristatus biasanya ditemukan di India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Bhutan.
Nah, yang sering kalian lihat di kebun binatang itu biasanya merak biru karena dia paling banyak populasinya. Atau biasanya kalau di Lembaga Konservasi Indonesia juga ada merak hijau untuk membantu kegiatan konservasi merak hijau yang terancam punah agar populasinya makin banyak ya Rangers. Untuk merak hijau, populasinya tersebar di hutan terbuka dengan padang rumput seperti di Republik Rakyat Tiongkok dan Pulau Jawa di Indonesia. Dan merak hijau itu termasuk satwa yang dilindungi undang-undang. Jadi kalian jangan macam-macam, jangan nangkep di alamnya karena ada hukumannya. Jangan memelihara secara ilegal. Kalian harus ambil dari penangkaran yang sah dan legal ya, Rangers. Merak hijau ini yang paling langka statusnya di antara semua spesies merak. Status di ICN sendiri sudah termasuk kategori terancam punah atau endanger. Dan untuk di Indonesia, populasi merak hijau ini bisa ditemukan di Taman Nasional Ujung Kulon di Banten, Taman Nasional Baluran di Situbondo, dan Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi. Kalau merak Afrika sendiri, itu hanya ada di Kongo, Afrika Barat. Mereka hidup di sekitar basin Sungai Kongo. Kalau habitat merak sendiri, biasanya itu ada di hutan terbuka seperti padang rumput. Mereka jarang ada di hutan lebat atau di tengah hutan. Biasanya mereka tempatnya yang terbuka. Walaupun beraktivitasnya di tanah, merak ini tidurnya bertengger di pohon, kayak burung pada umumnya, guna untuk menghindari predator di permukaan tanah. Merak ini adalah satwa omnivora. Ya layaknya ayam, mereka kan satu keluarga. Jadi makanannya itu seperti biji-bijian, buah, serangga kecil, sampai ulat juga mereka makan. Merak ini termasuk satwa diurnal, jadi mereka aktif pada siang hari dan mencari makan di pagi sampai sore hari. Kalau lagi siang panas-panas ya, biasanya merak mandi pasir atau berteduh untuk istirahat. Dan mereka grooming bulunya agar bulunya tetap indah dan bagus. Nah buat yang nanya, merak itu bisa terbang gak sih? Jawabannya bisa Rangers. Merak itu bisa terbang layaknya burung, mereka bisa terbang dengan jarak yang cukup jauh. Walaupun ukuran badan mereka besar, tapi mereka bisa terbang cukup jauh dengan bentangan sayap yang panjang dan ekornya panjang, terlihat seperti naga di udara. Jarak terbang merak itu bisa lebih jauh lagi jika merak itu menggunakan teknik gliding atau melayang. Jadi merak itu melompat dari tempat tertinggi ke tempat terendah dengan bentangan sayap yang panjang seperti elang. Jadi jaraknya lebih jauh. Tapi ada satu kesamaan nih antara burung merak dan burung elang, yaitu sama-sama galak, agresif, dan cukup berbahaya itu serangannya. Ini mengapa kalian perlu berhati-hati jika ketemu merak di alam liar ya. Dari fisiknya aja udah bisa dibayangkan tenaganya seperti apa. Badannya besar, punya paruh, taji yang tajam, terus juga bisa terbang mereka loh. Dan kecepatan lari merak cukup untuk mengejar kalian yang sedang lari. Mereka itu cukup kencang larinya loh, Rangers. Merak juga biasanya beraktivitas dalam kelompok, bukan sendiri-sendiri. Jadi ada kemungkinan kalian bisa dikeroyok kalau nggak hati-hati. Mereka bisa lebih agresif lagi ketika musim kawin atau sedang mengerami telurnya. Bahkan walaupun kalian cuma mendekat aja sedikit, merak itu bisa langsung melontarkan serangan ke kalian yang cukup berbahaya loh, Rangers. Jadi kalau kalian bertemu merak di alam liarnya, cukup amati dari jauh, jangan berani mendekat apalagi mengganggunya. Karena merak ini dapat langsung menyerang kalian secara tiba-tiba dengan serangan yang cukup fatal dari tajinya ini. Tapi itu untuk merak liar ya. Kalau misalkan merak hasil penangkaran atau domestik ini, dia termasuk burung yang cukup mudah jinak ke ownernya atau yang rawatnya. Begitulah Rangers beberapa hal tentang burung merak yang bisa gue bagi ke Rangers semua. Mari kita nikmati keindahan burung ini sebagaimana mestinya. Seperti biasa, gue mau ngingetin ke Rangers semua, jangan pernah memburu burung merak ini. Jangan juga membeli secara ilegal karena burung merak ini termasuk satwa yang dilindungi dan terancam punah. Jadi Rangers semua bisa dipenjara dan didenda jika melakukan hal itu. Jika kalian menemukan merak ini di alam liarnya, cukup dinikmati atau mungkin boleh difoto. Tapi jangan terlalu dekat karena cukup berbahaya merak ini, oke? Dan gue harap ke Ranger semua untuk mendukung upaya konservasi merak hijau di Indonesia. Karena dengan cara itu kita bisa membangkitkan populasi merak menjadi lebih banyak lagi. Terima kasih untuk Ranger semua udah nonton episode kali ini. Semoga sharing ini bermanfaat buat Ranger semua. Sampai jumpa di episode Animals Out There selanjutnya. Bye-bye.